dalam memberikan kasih sayang salah bahasa. Nih, nih. Nah, terus bagaimana biar kita berhasil mengisi tangki cinta pas ya ini ya pas sehingga anak betul-betul tangki cintanya penuh, dia nggak akan keluar kemana-mana. Ya, maka kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu menggunakan bahasa hati, sehingga siapapun yang temui oleh Rasulullah merasa bahwa Rasulullah itu sayang banget sama dirinya. Nah, contoh ini sebuah hadis tentang bagaimana Rasulullah menggunakan bahasa hati kepada Sumamah. Nah, Sumamah bin Usal itu penjahat besar. Dia itu raja. Keinginannya cuma satu yang paling besar itu, yaitu ingin membunuh Nabi. Ingin membunuh Nabi. Gak keturutan-keturutan. Akhirnya dia berhasil membunuh banyak sahabat. Penjahat apa enggak ini? Penjahat besar. Suatu ketika ketangkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh sahabat Nabi yang sedang patroli. Ya, ditangkap oleh sahabat Nabi yang sedang patroli, kemudian diikat dan ditawan di tiang masjidnya Nabi. Diikat di situ. Ya, ini penjahat besar kata sahabat. Tunggu eksekusi. Ya. Kalau menurut bahasa akal, diapakan Sumamah ini? Iya, kisos. Karena sudah membunuh banyak sahabat. Itu bahasa akal. Ternyata Sumamah ini yang bermasalah bukan di akal, bukan di amalan saja, ternyata hatinya juga bermasalah. Dia belum beriman. Maka yang bermasalah hati. Hati bermasalah, ilmu bermasalah, amal bermasalah. Maka pakai skala prioritas. Prioritas yang paling utama dalam pendidikan itu ya hati. Maka anak TK itu pendidikannya berarti hati dulu. Maka anak TK itu pendidikannya ya disenangkan dan disenangkan. Sehingga dia senang sholat. Sehingga 7 tahun diperintah sholat gak susah. Tapi kalau sudah dari TK sudah dipaksa-paksa, ya 7 tahun malas. Sholat gak enak gitu ya. Itu kita seringnya kan begitu kan. Mumpung 3 tahun disuruh dipaksa-paksa sholat biar terbiasa, ternyata 7 tahun tambah susah. Karena apa? Sholat berat. Nanti saya beri contoh bagaimana mendidik sholat anak kecil oleh Rasulullah SAW. Nah ini Sumamah ini hati yang bermasalah. Akhirnya setelah diikat di tiang masjid itu, Rasulullah keluar dari rumah. Setelah keluar, Sumamah, dia ingin membunuh saya itu. Rasulullah masuk rumah lagi, ambil pedang. Tidak. Tanya kepada istrinya, istriku ada makanan enak enggak? Buat siapa Rasulullah? Kita kedatangan tamu, bayangkan. Setelah ketemu sahabat, Rasulullah memerintahkan pada sahabat, layani dia dengan baik. Disuapin kan? Iya. Makanan enak, disuapin. Kemudian setelah Rasulullah ketemu pada Sumamah, enggak pakai bahasa lisan, Sumamah aku masuk Islam, nanti kamu aman. Enggak begitu. Atau mungkin dikisos dengan bahasa tangan. Ternyata Rasulullah bertanya, ma indah kayak Sumamah. Sumamah, kabarmu bagaimana? Persis seperti ketemu seorang sahabat karib. Kabarmu gimana Sumamah? Ternyata Sumamah ngelunjak. Aku nggak diapa-apain ya. Aku dilayani dengan baik. Ternyata nggak apa-apa ini. Ya. Aku membunuh dia berarti sudah benar ini. Gitu ya. Ya. Akhirnya Rasulullah bertanya seperti itu, malah Rasulullah menjawab, Muhammad, kamu tanya keadaan saya ya. Yang pertama, kalau kamu membunuh aku Muhammad, aku ini raja Muhammad. Kalau kamu membunuh aku berarti kamu membunuh darah yang terhormat. Sombongnya luar biasa. Yang kedua, Muhammad, saya itu orang terhormat. Saya tahu diri. Kalau kamu membebaskan saya, pasti saya akan terima kasih sama kamu, akan bersyukur aku. Yang ketiga, Muhammad, aku raja. Uangku banyak. Ya kalau kamu minta tebusan, berapapun yang kamu minta, aku beri. Itu kalau kita digitukan gimana? Sudah dibaikin itu kan ya, disuapin. Rasulullah juga nyuapin loh itu, disuapin sama Rasulullah. Mana malah jawabannya ngelunjak. Kalau kita sikat, nah itu kan. Ternyata Rasulullah hanya tersenyum, kemudian meninggalkan Sumamah, ketemu para sahabat, sholat jamaah dan sebagainya. Sampai hari berikutnya, hatal got, sampai hari berikutnya. Hari kedua masih persis sama, disuapin, dilayani dengan baik gitu kan ya. Kemudian jawabannya masih sombong. Sudah hari kedua loh, Rasulullah masih senyum. Sampai hari ketiga masih begitu. Kira-kira diapain itu? Ternyata di hari yang ketiga, keputusan Rasulullah tidak masuk akal lagi. Karena bahasa hati adalah bahasa yang tidak masuk akal, nggak logis.
Ya, nggak logis. Akhirnya setelah hari ketiga masih seperti itu melunjak, Rasulullah merintahkan kepada para sahabat, atlikus sumamah. Wahai sahabat-sahabat, lepaskan sumamah. Itu kalau hari ini mungkin kan komandan perintahkan anak buahnya kan pasti komandannya protes. Yang bener aja Dan. Saya nangkap dia tuh mati-matian loh Dan. Ini penjahat loh Dan. Lo kok dibebasin sih? Kok enak banget? Nah, tapi karena sahabat itu sami'na wa ta'na, dilepasin Sumamah itu. Setelah dilepas Sumamah lari ke kebun kurma mandi di sana. Ternyata balik lagi ke masjid. Sahabat sudah siap-siap pedang. Wah, ini bisa membunuh Nabi ini. Ternyata setelah ketemu Nabi, ternyata Sumamah itu bersahadat masuk Islam. Kemudian Sumamah mengatakan, wahai Rasulullah, sebelum ini manusia di muka bumi yang paling aku benci itu engkau. Tapi setelah ini manusia yang paling aku cintai adalah engkau. Cintanya Sumamah itu kan tumbuh karena apa? Terpesona dengan Rasulullah. Luar biasa. Ini bukan manusia sembarangan ini ya. Harusnya aku itu dibunuh sama dia. Ternyata aku malah diperhatikan, dilayani. Kan bahasa hati itu kan. Tangki cinta Sumamah terisinya, gitu kan. Terisi lagi. Hari kedua sampai hari ketiga terisi lagi terus. Akhirnya tumbuhlah terpesona pada Rasulullah, maka akan mencintai Rasulullah. Setelah mencintai Rasulullah, pasti menjadi mencintai apa yang dicintai Rasulullah, yaitu Islam. Dia masuk Islam atas kerelaan. Inilah cara Rasulullah menumbuhkan kesadaran. Masih banyak contoh yang lain lagi. Fatku Mekah. Ya, saya nggak saya terangkan ini waktunya sampai sore kalau saya terangkan ya. Ini ya, satu kampung masuk Islam yang tadi dikasih harta apa namanya kambing satu lembah tanpa syarat. Ya, kemudian orang ada mengambil pedang Nabi, kemudian menodongkan, dimaafkan oleh Nabi. Kemudian ada orang yang menerek leher Nabi. Nabi itu komandan perang bersama para pasukan, ya. Ada orang sendirian itu ngalungke kain di leher Nabi, ditarik sampai Nabi tercekik itu. Nah, ini ada satu pasukan, ada komandan, ada orang sendirian tuh ngerampok pasukan, anu komandannya itu. Kalau sekarang kan habis kan, iya. Ternyata Rasulullah setelah ditarik itu noleh, tersenyum Rasulullah itu. Lah orang tuh kaget loh, kok nggak marah dia sih, ya, kok nggak marah? Ternyata ngelunjak orang itu, wahai Muhammad, beri saya harta, malah ngerampok kan. Nah, itu seandainya Rasulullah ngedipkan mata saja, habis itu. Ya, kan sahabat lengkap senjatanya kan itu. Dia orang sendirian loh itu. Ternyata Rasulullah memerintahkan, wahai sahabat, kasih dia harta, diberi harta oleh para sahabat. Itu contoh bahasa hati dan orang itu akhirnya masuk Islam. Ya ini karena apa? Kesadarannya belum tumbuh. Nah sehingga dari semua kisah-kisah itu diringkas, ya akhirnya menjadi bahasa hati atau bahasa cinta, yaitu menjadi ada 5 gaya bahasa cinta. Nah, yaitu ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan untuk menumbuhkan hati anak. Ya. Bahasa-bahasa yang digunakan untuk menumbuhkan hati anak. Yang pertama adalah kalimatut tasjih, yaitu pujian. Nih. Jadi ketika anak kita mungkin susah sholat, ya, maka sudah dinasihati lisan nggak mempan. Tahu-tahu, aku kan SMA, gitu. Oh nilaiku tentang sholat bagus, nggak usah diceramai lagi dong bun, gitu kan ya. Ini ya. Kemudian pakai bahasa tangan nggak mempan, pakai pujian. Apa yang dipuji? Apapun. Misal, ya. Ini nggak ada hubungannya dengan sholat, padahal kita ingin menyuruh sholat karena memang bahasa itu nggak logis. Gitu. Ya kayak tadi, wah masya Allah, gitu. Bunda itu bangga sama kamu. Mungkin anak juga heran kok bangga sih, padahal aku nggak sholat gitu ya. Sholatku susah kan. Bangga kenapa sih bun? Saya lihat itu anak di sini rambut yang paling bagus itu rambutmu. Ya, itu kan. Tapi mujinya jangan gombal ya. Ya memang benar-benar bagus itu kan. Iya, memujinya benar-benar bagus. Pokoknya apapun yang bisa dipuji. Misal dia pinter gambar. Ternyata gambarmu luar biasa, hebat sekali. Kamu ternyata ahli gambar. Padahal tujuan kita biar dia mau sholat. Kita memuji yang lain. Rasulullah ingin Sumamah masuk Islam, tapi ternyata cara Rasulullah tidak menyuruh masuk Islam kan, malah dilayani dengan baik, gitu kan ya. Seperti itu kan, dipuji, gimana kabarmu Sumamah, gitu kan. Walaupun dia lunjak. Nah, maka sering-seringlah muji anak kita, dipuji. Ya, memuji itu nggak perlu kulakan. Ya, oh hebat sekali anaknya bunda. Bukan kita panik ketika dia nggak mau sholat.
ketika dia berbuat kesalahan. Tapi ketika mereka berbuat baik pun kita puji, kita apresiasi. Nah, gitu dong. Itu anaknya Bunda rukun sama adik-adik, gitu kan ya. Mereka merasa diperhatikan ketika berbuat baik. Tapi kalau mereka diperhatikan ketika nakal, ya nakal terus. Wah, kalau berbuat baik gak pernah diapresiasi, tapi begitu nakal aku diperhatikan. Nah, akhirnya ya anak-anak cenderung suka nakal karena dengan nakal aku diperhatikan. Maka ketika mereka berbuat baik, apapun kita banyak pujiannya. Ketika mereka baik, bukan ketika nakal. Justru ketika nakal malah kita mungkin agak cuek. Maka dia akan cari perhatian ketika dengan kebaikan. Ini, ya. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin badannya tinggi, kamu tinggi sekali, mau jadi atlet bola voli ya. Nah, sering kata-kata yang muncul dari kita itu kepada anak kita adalah pujian, pujian, pujian. Tentu saja pujian yang betul-betul memang keadaannya demikian. Jangan anak kita pesek misal ya, kamu tahu nggak di sini paling mancung siapa? Mesti anak itu mengatakan, ah bunda ini gombal, gitu ya, itu kan. Iya, jadi pujian yang benar-benar. Nanti lama-lama anak itu terisi tangki cintanya. Oh ternyata bunda perhatian sama aku. Nanti kalau anak sudah penuh tangki cintanya, ya pasti akan nurut. Ya ternyata bunda itu yang sayang sama aku ini kok seneng sholat ya. Aku sholat nggak enak sama bunda. Setidaknya itu ada rasa nggak enak. Walaupun kita nggak nyuruh. Inilah menumbuhkan kesadaran itu cara yang betul-betul nggak logis. Nggak logis. Saya pernah nangani anak mogok mondok dari Solo datang ke kami. Orang tuanya bilang, ini anak itu nggak mau mondok lagi. Padahal sudah SMA itu, SMA kelas 2. Saya tanya, biasanya saya kalau ada anak bermasalah, saya tanya bakatnya apa. Kok nggak mondok kenapa sih? Oh dia pengen dagang. Oh berarti bakatnya ingin berdagang. Nah begitu datang kepada saya tepuk punggungnya. Saya katakan, kamu kenapa sih? Kenapa kamu harus mondok? Percuma kamu mondok. Coba kalau kamu dagang dari dulu, sekarang usahamu udah besar loh. Nah, itu kan. Itu kalau dengeran orang tuanya saya dihabisi itu. Nah, itu kan ya. Makanya orang tua harus keluar sana. Ini biar urusan saya bilang itu. Nah, matanya langsung berbinar-binar ini. Wow, ada ya manusia yang mendukung saya itu kan ya. Di pondok, kamu mondok, kamu sekolah, di rumahku itu semuanya. Tapi di sini ada satu manusia ini. Ini teman saya ini. Iya. Habis itu cerita, kenapa kamu harus mondok? Iya ini. Saya itu Ustaz, ingin Ustaz saya pukuli semuanya itu. Nah, jawaban saya apa? Kalau nggak begitu bukan calon pengusaha. Nah, dia tambah lagi, wah lah ini teman saya lagi ini. Semua diceritakan sampai uminya saja dijelek-jelekan itu. Nah ya umi jelek-jelekan itu. Nah, akhirnya sampai jam 11 malam kan. Waktu nggak cukup pulang, besok masih WhatsApp lagi. Masih kayak gitu sampai hampir 1 pekan. Semuanya tumpahkan semuanya. Pokoknya itu sebel saya melihat usaha saya. Saya jengkel. Nah, saya terus jawab itu. Kalau nggak begitu bukan kamu. Calon pengusaha emang begitu. Gitu kan. Nah, terus akhirnya setelah 2 pekan, malam Senin, Ahad malam, WA saya. Ustaz, saya minta izin. Alhamdulillah. Mau buka usaha apa mas? Ustaz diundang ya. Pembukaannya. Enggak Ustaz, saya enggak buka usaha. Lu katanya pengen buka usaha. Saya pengen mondok. Yang bener aja. Saya bilang gitu kan. Kamu ini gimana sih? Katanya usaha kok malah mondok. Padahal di hati saya, yes itu kan ya itu kan ya. Kamu ini gimana? Ya saya mondok Ustaz. Lah kenapa? Nggak enak sama Umi. Kalau saya nggak mondok, Umi pasti sedih. Padahal sebelumnya itu Uminya jelekan. Ternyata semuanya tumpah, semua racun psikologisnya itu tumpah. Saya sebagai tempat sampahnya ini, gitu ya. Tumpah semuanya. Setelah selesai, barulah fitrah mencintai Uminya itu muncul. Saya kasihan Umi. Bener mas mondok? Iya mas. Ayo Ustaz. Yang bener mas. Siap Ustaz. Sampai sekarang masih WA. Itu sudah terjadi 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih Ustaz saya sudah lulus alhamdulillah. Mau apa? Mau usaha. Coba usaha lagi sana. Nah jadi seperti itu. Nah itu antara lain bahasa hati itu adalah bahasa yang betul-betul nggak logis. Itu saya nangani seperti itu tuh sampai 3 kali. Ya mogok tapi saya suruh nggak usah sekolah sekalian, malah sekolah itu kan. Ini Sumama tadi kan harusnya dibunuh kan, tapi ternyata malah diladeni dengan baik, dilayani dengan baik ya masuk Islam. Gitu. Ini pujian. Maka jangan pelit-pelit memuji anak. Ya, seolah-olah itu nggak ada efeknya, tapi ternyata di hati anak itu sangat berefek untuk mengisi tangki cinta mereka. Banyak dipuji apapun yang bisa dipuji. Contoh misal anak kita di TK.
TK itu kan masa-masa emas bahasa hati kan itu ya. Bawa gambar. Kita lihat ini gambar orang, apa gambar kota, apa gambar kambing, gak jelas kan? Bunda, gambarku gimana bunda? Masya Allah, bagus sekali, gak ada lah orang bisa gambar kayak gini. Karena saking jeleknya kan itu kan. Ya, pasti anak seneng banget. Oh ternyata bunda perhatian sama aku. Coba kalau kita katakan gambar apa sih? Pasti wah bunda nggak perhatian sama aku. Itu kering. Dia pasti nanti cari keluar. Ya kalau yang di luar itu baik, kalau nggak baik kan. Nah ini. Jadi mari kita isi dengan pujian-pujian. Kemudian yang kedua, takrisul waqt, yaitu kebersamaan. Nah, kebersamaan ini antara lain nemenin anak mungkin lagi apa? Lagi main game, temenin. Ya. Kenapa anak lebih cenderung kepada game daripada orang tua? Karena bagi anak, game itu atau HP yang telah berhasil mengisi tangki cintanya. Ini. Maka mencegah anak kecanduan game dengan mencegah dia nggak pakai game, berhasil apa enggak? Nggak berhasil. Contoh misal, di pondok pesantren, 1 semester anak nggak pegang HP. Ya, hanya boleh telepon, nggak buka WhatsApp, nggak buka YouTube, ya, nggak main game selama 1 semester. Ketika akhir semester terima rapot, kan ayah bunda datang. Wah senengnya luar biasa kan itu. Wah ya bunda datang, masa Allah bundanya juga seneng. Wah anakku ternyata rindu sama saya. Nah, setelah ketemu mana HP-nya? Itu berarti anak pertanda bahwa anak merasa bahwa HP lebih sayang kepadanya daripada ayah bunda. Karena yang berhasil mengisi tangki cinta anak itu adalah HP-nya, bukan ayah bundanya. Maka agar anak gak kecanduan HP, ya rebut hati anak. Bukan dengan kita mencegah, ambil hatinya. Kita berebut dengan HP untuk mengambil hati anak, biar dia bisa berpaling kepada kita. Nah, ketika anak main game, kemudian kita hanya marah, ayo sudah waktunya adzan. Ayo letakkan sudah 1 jam. Lihat apa itu? Nah, hanya kecurigaan, kemarahan dan sebagainya, ya nggak terpenuhi tangki cinta anak. HP yang mengisi terus, makin kesini ya makin cinta sama HP. Coba kalau mungkin anak lagi main game, ini betul-betul nggak masuk akal. Nah, ini cemilannya nak ya. Nah, sambil main game, ini makanan enak. Bunda boleh lihat dong gamenya. Masa kamu pinter ya main game ya. Tangkinya terisi dari bundanya sedikit. Ya, setidaknya kan sudah mulai mengalahkan. Terus berulang lagi, boleh dong bunda ikut main game walaupun nggak bisa kan. Ternyata bunda perhatian sama aku, ini kebersamaan. Ya, nanti lama-lama, ayo sudah adzan, karena diperhatikan, berhenti dia. Karena apa? Hatinya sudah kepegang. Ini. Tapi kalau kemudian kita hanya ngasih timer, ya, ini sudah tinggal 1 menit lagi, gitu kan ya. Wah, anak sudah ini. Wah, bunda gimana sih, gitu kan. Tapi kita bersamai, ini cemilannya nak. Gitu. Selama anak masih aman, ya, masih mau makan, masih mau mandi, ya sebenarnya nggak apa-apa. Kita isi terus berlomba-lomba dengan HP. Nanti kalau sudah lama-lama, ternyata bunda lebih sayang aku daripada HP ini. Capek aku pakai HP ini nggak bisa makan, tapi bunda ngasih aku makan, gitu ya. Nanti lama-lama pasti anak itu akan lebih cenderung kepada bundanya. Ternyata bunda lebih sayang. Maka kalau sudah seperti itu, ya apapun kata kita pasti dia akan nurut. Ayo makan dulu nak, iya bunda. 1 jam aja ya, iya bunda. Nggak usah pakai timer. Ya timer itu jika anak belum mencintai kita. Itu timer kan bahasa tangan. Timer itu bahasa tangan, itu pembiasaan itu. Ini kalau sudah adzan itu bahasa lisan. Nah makanya kebersamaan itu adalah membersamai. Kemudian nanti kalau anak mungkin pengen curhat, cerita misalnya kita punya anak gadis ya, atau SMP atau SMA. Kadang-kadang kita salah penanganan. Ketika anak cerita, bunda, tadi ada cowok toh ngodain aku bunda. Lah kamu tertarik nggak? Ya agak tertarik, terus marah kita kan. Ya wala taqrabu zina, itu kan. Nah, anak nggak jadi curhat lagi. Pasti dia akan curhat kepada siapa? Temennya, orang lain. Maka kita katakan kalau ada seperti itu, masya Allah, ternyata kamu normal nak. Iya. Namanya wanita itu mesti tertarik dengan lawan jenis, itu normal sekali nak. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang kau berikan pada bunda ini. Ya. Ini ya, anak akan seneng banget itu. Ya, terus gimana nak? Tadi itu dia ngasih kertas ke saya, ada surat itu ini. Mana suratnya? Boleh nggak bunda lihat? Ini bunda. Nah, kan mulai terkendali kan itu kan? Masya Allah. Bunda nggak salah dong, ini berarti benar bunda itu punya anak yang cantik sekali. Sampai orang-orang tertarik sama anaknya bunda. Tambah lagi tersipu kan? Nah, terus
Nanti setelah hatinya kena, kita apresiasi ya. Kemudian bukan kita mendukung dia pacaran, bukan mendukung dia pacaran, tapi mengambil hatinya. Nanti lama-lama anak itu akan coba terus. Nah, ketika akan melakukan sesuatu, pasti akan minta pendapat bundanya. Bunda ini dibalas nggak bunda? Nggak usah ah. Oh yuk kita kan harus jaim, gitu ya. Masa harus nyuratin gitu. Terus nanti lama-lama akhirnya, nah pacaran itu nggak baik dan dilarang sama agama. Baru nerima setelah hatinya kena. Tapi kalau hatinya belum kena, kita sudah marah-marah, kemudian kita melarang untuk dia pacaran, ya tambah dia pacaran. Karena ingin mencari pengisi tangki cinta. Ternyata pacar saya lebih cinta kepadaku daripada bunda. Ada kasus, ini kasus kenyataan juga di Semarang ini. Anak SMP. SMP sudah pacaran. Ya. Tadinya mondok, tapi akhirnya di Semarang juga pondoknya ya. Akhirnya dia keluar karena mungkin banyak kasus. Ketika pulang dari sekolah itu selalu bersama dengan cewek itu. Maka terjadilah akhirnya pertemuan. Orang tuanya shock. Ya, anak SMP kelas 1 sudah ketemu di mana itu kan. Shock banget. Akhirnya orang tuanya menggunakan bahasa lisan, nggak mempan. Ya, tambah ketemuan lagi. Sudah pakai bahasa tangan, dikekang. Ternyata nggak bisa 24 jam kan nungguin anak kan. Di sela-sela itu kabur lagi, dia ketemu lagi. Akhirnya saya katakan kepada orang tuanya, ayah bunda sudah pakai lisan, sudah pakai tangan. Maka satu-satunya jalan yang belum dicoba adalah dengan bahasa hati. Bahasa hati nggak masuk logika. Lah terus saya harus bagaimana? Tanda kutip, ya disuruh pacaran. Iya nggak mungkin. Saya tahu pacaran itu nggak boleh. Tapi ini mungkin metode yang perlu saya terapkan. Jangan di titik dulu, ini ada komanya. Disuruh pacaran. Nah, terus saya masuk, udah nggak apa-apa nak pacaran saja. Bukan begitu. Akhirnya setelah pakai cara-cara sampai rumah dengan kesepakatan kita ya caranya seperti itu. Di rumah itu bundanya senyum terus. Kadang-kadang ngomong agak dikerasin biar anaknya denger. Saya kok sudah pingin menantu ya. Saya membayangkan gini. Lah anaknya dengar itu kan. Terus berulang-ulang hampir tiap hari ngomong gitu. Akhirnya anaknya makin pede. Wah ini harus ngomong saya ini. Bunda, aku sudah punya pacar. Masa sih? Gitu ya. Wah, masya Allah, alhamdulillah, itu kan ya. Alhamdulillah, itu seneng banget. Nah, terus akhirnya dekat, akhirnya bundanya boleh dong diajak sini atau mungkin bunda ketemu sama dia di mana nanti sama ayah itu bisa bunda bisa diatur. Nah ya boleh nah ketemu anaknya putri terus akrab ngobrol kemudian cerita masalah persaudaraan ternyata anak putrinya itu broken home. Iya, bergaul berarti tangki cintanya di rumah kering lah. Ketemu anak laki-laki ini, ingin lepas gak bisa-bisa ngejar terus, ya. Karena tangki cintanya kering. Sebenarnya bermasalah di putrinya. Anak laki-laki sudah pingin lepas, tapi ini ngejar terus. Nah, sementara anak laki-lakinya bakatnya di baper tadi, nggak tegaan. Gitu. Kasihan, akhirnya terus. Nah, akhirnya lambat laun ini bapak ibunya laki-laki sudah mirip seperti ayah ibunya anak putrinya terkendali betul terkendali sampai akhirnya ayah ibunya yang laki-laki ini ketemu melihat rok apa itu dibelikan untuk anak putri tadi karena kasihan banget anak itu kurang kasih sayang tapi terkendali betul akhirnya kalau anaknya mungkin kangen gitu ya bilang sama ibunya bunda aku kangen sama dia baik nanti sore ketemu ya ayah ibunya ikut semua ya dan mereka nyaman ngobrol nggak pernah berdua-duaan. Ketika pengen bertemu selalu izin, bunda pengen ketemu ya nanti sama bunda sama ayah ketemu ngobrol. Terus lama-lama akhirnya kan setelah penuh itu kan, nah kalau kamu itu saat ini tuh kuliah, ayah langsung melamarkan kamu nak, karena dia anak solehah, gitu kan. Anak solehah, tapi kamu kan SMP kelas 1 ya ini dan ayah khawatir nanti dia tidak jadi menantunya ayah. Terus kamu pacaran, terus nanti kemudian ada karena belum sah, ada sakit hati dan sebagainya. Pacaran itu endingnya kesengsaraan nak, dan ayah akan kecewa kalau nggak dapat menantu dia. Terus saya harus bagaimana ayah? Udah bilang sama dia, janji sama dia. Dah nanti kalau aku sudah besar, aku sudah kerja mapan, aku akan melamar kamu. Tunggu saya. Nah, terus nanti kalau sudah nikah, itu berarti bukan jodohmu. Itulah termasuk ujian setianya dia. Kalau dia setia menunggu kamu. Demikian juga kalau kamu ternyata nggak setia sama dia, pasti kamu akan berpaling. Siap ayah, akhirnya nggak pacaran.
Itu kan ide gila ini kan. Iya, memang nggak masuk akal. Inilah bahasa hati ini terjadi betul di Semarang ini. Saya ngadepin itu, saya ngadepin. Ya. Nah, akhirnya anak itu nurut setelah diisi oleh orang tuanya, dia nggak akan berpaling kemana-mana, pasti nurut ayahnya. Tapi butuh proses dan ada efek samping namanya euforia. Melunjak, itu ada efek sampingnya. Melunjak inilah yang kita tidak sanggup. Termasuk ketika saya menangani kecanduan game, ya dikasih HP. Ya datang ke kami ya, misal SMP, ini anak ini kecanduan game, bawakan HP. Nggak masuk akal kan? Ini kecanduan masuk, iya kasih HP. Kemudian ketika main HP, saya dampingi, ngobrol, ya kadang nyiapin makanan, itu kan ya. Wah ini nyaman banget itu kan. Nanti, itu kan euforia kan. Euforia, dia tambah melunjak, tambah parah. Nanti sampai kadang-kadang jam 12 baru tidur. Ini anak SMP, anak SMP. Jadwal berarti nanti subuhnya bangunnya susah, tapi tetap dibangunkan. Habis sholat subuh tidur lagi. Sampai kalau SMP rata-rata ini namanya recovery ya, ya bahasa hati itu untuk merecover lagi menumbuhkan kesadaran itu rata-rata waktunya 1 semester. Baru setelah 1 semester itu selesai. Kalau anak TK itu cepat recovery-nya, hanya mungkin 1 bulan. Anak SD bisa sampai 3 bulan, SMP 5 bulan, SMA bisa 1 tahun. Kenyataannya demikian. Saya merecovery anak SMA itu 1 tahun nggak selesai kadang. Makin besar, makin susah. Nah ini antara lain bahasa-bahasa cinta. Kemudian yang ketiga yaitu hadiah. Tapi hadiah yang tidak bersyarat. Nah, tapi kalau hadiah karena gara-gara anak rajin sholat itu bahasa bahasa akal ya bukan bahasa hati. Nih, ya. Kemudian yang keempat atau pelayanan. Pelayanan itu ngalah. Contoh misal anak kamarnya berantakan, sudah SMA, kita ngalahin, ngerapiin, ngepel, nyapu. Kadang-kadang kita itu nggak sabar. Wah kalau begini dia kebiasaan nanti enggak. Bahasa hati itu jangan mikir itu. Ya. Ini dalam rangka mengambil hati anak, mengambil hati anak. Ya. Nanti kalau hatinya kepegang, kita suruh apapun dia akan nurut. Ini salah satunya itu pelayanan. Rasulullah melayani Sumamah kan. Ini harusnya kan dipenggal malah dilayani disuapin itu kan nggak ada hubungannya kan. Iya. Ini malah disuapin, dibaikin, malah dilepas, dilayani sama Rasulullah. Betul-betul egonya itu diturunkan. Kemudian yang kelima adalah itisolul badani, yaitu sentuhan. Inilah bahasa-bahasa yang mungkin bisa diberikan kepada anak-anak kita untuk menumbuhkan cinta pada diri anak-anak kita. Sehingga setelah anak cinta kepada kita, insya Allah anak itu akan lebih nurut kepada kita. Ini. Namun ya bunda semuanya, ibu-ibu semuanya, ternyata bahasa cinta anak itu beda-beda. Ya, ada anak yang dipuji itu gombal. Ya. Ada yang dipeluk gitu, jijik sih, gitu ya. Kemudian dikasih hadiah kok boros-borosin si ayah, gitu kan? Ya, ada. Mari kenali bahasa cinta anak-anak kita dan masing-masing akan beda-beda. Ada yang dipuji langsung melambung, ada yang dipuji nggak mempan. Ya. Ada yang disentuh langsung kena, ada yang disentuh itu nggak mau. Ini dikasih hadiah juga langsung, wah terima kasih ayah, terima kasih bunda. Dikasih hadiah bisa biasa saja. Maka ketika anak kita sudah ketemu bahasa cintanya apa, itulah yang kita ulang-ulang karena itu lebih efektif. Dan masing-masing anak akan beda-beda sesuai dengan bedanya bakat anak-anak ini. Terus kemudian prioritas pendidikan. Ya. Di antara tiga ini yang menjadi prioritas itu hati. Nih, hati menjadi prioritas. Ya. Kemudian setelah hati tumbuh, baru kemudian bahasa lisan, ilmu, pasti dia akan terima. Ya. Terus kemudian setelah itu baru dibiasakan. Jadi bisa dikatakan diberi hati dulu, kemudian baru diomongi, baru kemudian ditegasi. Urut. Ya, kasih hati dulu, baru diomongi, baru ditegasi. Jangan dibalik. Ya. Nih, ini prioritasnya. Ini hadisnya dari Jundub bin Abdillah. Ya, Jundub bin Abdillah. Maka apapun masalah anak, kalau hatinya bermasalah, ya hati dulu, walaupun dia belum berilmu dan beramal, sebagaimana Sumamah tadi. Ini prioritas. Nah, karena prioritas, maka akhirnya pendidikan hati masa-masanya ya 0 sampai 7 tahun.
Ini ya, TK. Pendidikan itu tuh masa emasnya TK. Kemudian selanjutnya adalah 7 sampai 10, kemudian ini adalah 10 sampai balik. Ini masa emas. Ya. Jadi anak SD itu ya banyak diomongi, ya. Anak TK ya banyak disenangkan. Kemudian anak yang sudah SMP ya ditegasi. Tapi dengan syarat fase sebelumnya telah tuntas. Kalau nggak tuntas langsung ditegasi ya tambah parah. Jadi urut ini langkah ini tuh nggak bisa diloncat-loncat. Kalau sebelumnya belum tuntas, tuntaskan dulu. Kalau langsung kemudian tergesa-gesa, pasti bermasalah. Contoh, langsung diajarkan tanpa ditumbuhkan kesadaran, ya nanti akan jadi pinter, kesadarannya nggak tumbuh-tumbuh. Gitu. Ini. Jadi TK itu masa emas bahasa hati, SD itu adalah masa emas bahasa lesan, ya SMP, SMA itu adalah masa emas bahasa tangan. Dengan catatan sebelumnya harus tuntas dulu. Ini sebelum harus tuntas dulu. Ini yang disebut dengan fase tufulah atau kanak-kanak. Ya, 7 sampai 10 adalah fase tamyiz, sudah mulai bernalar, banyak tanya, ya, trial and error ini ya. Kemudian 10 tahun sampai balik adalah fase murohakoh. Nah, setelah balik jadi orang. Ya nggak usah disuruh-suruh sholat lagi. Ini fase-fase perkembangan. Ya. Kemudian selanjutnya fase tufulah atau 0 sampai 7 itu adalah masa emas karakter iman, yaitu kesadaran. 7 sampai 10 itu fase tamyiz, masa emas karakter belajar. Anak lagi kepo-keponya untuk mengumpulkan wawasan ilmu, itu di sini. Bersamaan dengan diperintah sholat. Ya. Kemudian 10 sampai balik itu mulai penjurusan. Jadi anak di jurusan itu 10 tahun. Ya, 10 tahun. Biar nanti tidak salah jurusan. Maka begitu lulus SD, itu harapannya anak tahu kuliahnya di mana. Ya. Tapi hari ini 92% anak lulusan SMA dan SMK setelah lulus bingung mau kemana. Ya, ini kenyataannya. Ya. Terus kemudian sebagian kuliah, ternyata yang kuliah 87% salah jurusan. Saya yakin yang di sini juga banyak salah jurusan. Benar apa tidak? Iya, yang ijazahnya hanya ditumpuk di almari. Ya, kan? Sehingga pelajaran yang diberikan banyak yang mubazir dulu itu. Sekarang saya mau tanya kepada bunda-bunda semuanya. Pelajaran yang kita pelajari dari TK awal sekolah sampai lulus sekolah, entah itu SMP, SMA, S2, S1, atau S3, kira-kira pelajaran yang kita pelajari yang benar-benar dipakai dalam hidup nyata sekarang ini, itu sedikit apa banyak? Nah, berarti sebagian besar mubazir. Akibat apa? Salah jurusan. Maka hendaknya 10 tahun ini hendaknya anak ketemu bakatnya. Sehingga nanti begitu lulus SD, mau kuliah di mana nak? Bukan SMP mana. Kuliahnya nanti di mana? Oh, saya ingin kuliah di ITB karena saya ingin jadi petani misal. Atau di IPB Bogor. Maka nanti cari SMA mana yang mudah masuk ke IPB. Terus nanti cari lagi, misal SMA A misalnya, SMA A. Wah, untuk masuk ke SMA itu SMP-nya mana? Oh, ternyata SMP B. Berarti lulus SD ini saya harus masuk ke SMP B karena apa? Ingin kuliah di IPB. Saya ingin jadi petani. Sehingga rencana studinya pas, yang dia pelajari ya sesuai mimpinya, sesuai bakatnya. Ini. Dan ternyata bakat bisa ditemukan sejak TK dengan metode firasat. Tapi kodaro waktunya nggak cukup ini ya. Kalau tambah setengah jam boleh nggak Bunda ini? Bisa ya, nggak apa-apa ya. Ya baik, nanti kita tambah. Ya. Nah, kemudian terkait dengan fase perkembangan ayah Bunda, ya. Berarti selesai ini. Oh, masya Allah. Baik, ya, ini sebenarnya masih satu lagi ya tentang fase perkembangan yang nanti kalau tidak tuntas jadilah hutang pengasuhan ini nanti. Nah, hutang pengasuhan itulah yang kesadaran nggak tumbuh tadi, ya. Jika fase ini tidak dituntaskan dari awal, dari TK nih ya, ternyata TK sudah pakai bahasa lisan, maka muncul hutang pengasuhan. Nah, kemudian di SD harusnya pakai bahasa hati lagi karena ada hutang pengasuhan, ditekan lagi, akhirnya muncul hutang pengasuhan sampai dewasa. Dan kadang sampai terbawa punya anak. Ya ini. Kemudian bakat ini juga nanti insya Allah akan dibahas. Ya, contoh-contoh.
Bakat yang menggunakan firasat, termasuk ada video-video ini ya, ya. Tapi qadarullah waktunya habis, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan apa sudah selesai? Oh, biasanya ada pertanyaan apa sudah tutup langsung? Mungkin ada pertanyaan? Silahkan, bunda-bunda. Ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Ya, Insya Allah nanti karena materi belum selesai, insya Allah bisa dilanjut nanti. tip. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta waktu 5 menit bisa bunda ya? Sebentar Silakan ya. Ya, Ustadz. baik. Baik, langsung ke tentang bakat aja. Ya. Jadi bakat itu ada 3. Sebagaimana jiwa ada 3. Karena bakat itu ada di jiwa. Ini 3 ini. Ya. Saya percepat aja. Jadi ini cenderung suka bergerak, berpikir, dan berperasaan. Tadi sudah dibahas di awal. Nah. Suka bergerak cenderung ego tinggi. Suka berpikir ego sedang, suka berperasaan ego rendah. Dan semuanya baik. Ego tinggi itu contohnya adalah berani menghadapi orang, berani bicara, tak sabar, nggak mau ngalah, cemburuan, gengsinya tinggi, banyak gerak. Ini dimiliki sahabat Umar bin Khattab. Ini ya. Contoh ego sedang itu adalah apa namanya, ego rendah ya, ego rendah itu pemalu, pendiam, suka mengalah, nggak tegaan, rendah hati, sabar, nggak, tidak tergesa, apa adanya, baperan dan lain-lain. Ini ya, ini ego rendah. Sedangkan ego sedang itu contohnya adalah anaknya gaul, ya, lali omah, ya, dulan terus, nih. Sukanya kerja kelompok, ya, semua pekerjaan itu kelompok. Nah, cerdas, pandai menghafal, pandai berhitung, ini adalah ego sedang. Nah, bayang ya ego tinggi sedang rendah ya, kebayang ya? Paham nggak ini tinggi sedang rendah? Paham ya? Nah, kemudian mari kita latih dengan firasat kita. Memetakan bakat dengan firasat, yaitu firasat itu adalah menyimpulkan perkara batin dengan tanda-tanda lahir, dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Saya yakin Bunda semuanya punya firasat. Nanti kita buktikan. Dan ada dalil-dalilnya. Nah, perhatikan ada video ini. Video ini perhatikan, ya. Ini. Nah. Baik, nah, mari kita asah firasat. Untuk anak wedok ini, itu ego tinggi sedang apa rendah? Nah, itu firasat. Iya, tinggi. Kalau besok dia jadi guru TK cocok gak? Nah, kalau besok dia kuliah di jurusan hukum untuk jadi pengacara cocok gak? Cocok. Ini tanda dia belum sekolah. Ya, TK saja belum, usianya mungkin hanya 1,5 atau 2 tahun, ternyata jurusannya sudah ketemu kan? Inilah ilmu firasat. Nah, benar apa tidak? Iya, ini contoh. Ternyata ayah, bunda semuanya itu punya firasat anak saya seperti apa. Kalau ini berulang-ulang, kamu besok itu ya jadi pengacara, jadi poluan, jadi tentara, jadi mandor, jadi bisnismen yang berani ngatur orang gitu. Ini. Nah, ini jadi besok mungkin dia jadi supervisor, kepala sekolah, mandor, pengacara ini. Ini belum sekolah sudah ketemu bakatnya. Bakat itu mudah sekali. Ya, mudah sekali. Terus kemudian yang anak lanang ini. Nah, kalau dia mungkin mengumpulkan tenaga mukul yang putri, kau gak yang putri? Tapi dia nggak balas. Karena apa? Memang bawaan dia, kenapa aku dipukul? Dia nggak mikir balas. Karena perasaannya ini kuat di ego tinggi sedang apa rendah? Rendah ini. Nah, dia kuat di ego rendah. Maka besok itu cocok jadi guru PAUD. Ya, ini kan? Relawan. Ini ya. Nah, ini saja dia belum 10 tahun, belum sekolah, masih usia 2 tahunan. Ternyata jurusannya ketemu. Inilah bakat. Kalau kita membagi bakatnya sesuai dengan jiwa yang di Quran, itu mudah banget. Mudah banget. Terus anak seperti ini bisa bongkar nggak bisa pasang. Ini ya. Ya, senangnya main Lego. Ini ego tinggi sedang apa rendah? Sedang. Ini ternyata Bunda punya firasat semua. Ya, besok jadi apa kira-kira? Ya, arsitek, ahli teknik, teknisi, IT programmer, ketemu kan? Mudah nggak bakat ini? Mudah banget. Nah, terus kemudian
tiga ini dibagi menjadi dua. Nah, introvert dan ekstrovert. Nah, ini akhirnya introvert itu adalah nggak senang ketemu orang, sedangkan ekstrovert itu senang ketemu orang. Nih. Nah, ekstrovert ego tinggi jadinya mempengaruhi. Orang yang egonya tinggi senang ketemu orang, kan senang memprovokasi kan? Ya, ada nggak di sini seperti itu? Nah, terus orang ekstrovert egonya sedang, nggak suka konflik, tapi senang ketemu orang, maka jadinya suka kerjasama, ta'amul. Kemudian orang yang egonya rendah, tapi dia senang ketemu orang, ya akhirnya senang dimanfaatkan orang lain, maka dia menjadi pelayan, suka melayani. Ini. Kemudian yang orang egonya tinggi tapi sukanya sendirian, maka suka ngelembur kalau bekerja. Nah, kerja keras. Kemudian orang yang egonya sedang tapi senang sendirian, maka suka berpikir. Dan orang yang egonya rendah, ya egonya rendah senangnya sendirian, ya di pojok kamar, diem gitu kan. Jadinya apa ini? Baper. Nah, berperasaan. Nah, inilah kita asah lagi firasat kita sekarang ini. Kita asah lagi firasat kita. Tadi tiga tajam semua, nggak ada yang meleset. Nah, sekarang kita sempitkan lagi. Perhatikan video ini. Nah, ini ada anak kecil, ya. Dia duduk di kursi pakai sabuk. Tapi dibantu nggak mau. Ya, dibantu nggak mau. Padahal dia nggak bisa. Malah marah-marah yang membantu. Ya sudah nggak usah dibantu saya sendiri bisa. Padahal dia nggak bisa. Nah, kira-kira anak ini di antara 6 tadi bakatnya apa coba ini? Ya, coba perhatikan wajahnya, perhatikan itu kan ya. Dia nggak mau lepas itu, dia nggak mau dibantu. Nah, usaha sendiri sampai diomongin terus dia nggak mau, malah marah-marah itu. Nggak usah dibantu. Nah, ya. Ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi, masya Allah. Introvert apa ekstrovert? Nggak butuh orang. Introvert, maka dia adalah tipe pekerja keras. Nah, ini kerja keras berarti besok mungkin cocok jadi pemborong, produsen, atlet. Nah, ini dia padahal belum sekolah, bahkan mungkin berjalan aja belum jejak gitu. Ketemu bakatnya. Karena bakat adalah sifat. Nah, ini bakat adalah sifat. Perhatikan lagi ini. Ya. Ya, perhatikan ini. Nah, dilayani itu kan ya, manfaatkan itu. Nah, ya, diambilkan semuanya ini kan ya. Sabar melayani. Nah, kira-kira ego tinggi sedang apa rendah? Ya rendah. Tapi ternyata dengan gaya dia yang memanipulasi ini, ya berarti dia pintar berpikir kan? Berarti punya ego sedang. Nah, dia egonya dua, rendah dan sedang. Introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Masya Allah. Nah, ini bakatnya dua ini. Dia berarti suka melayani dan suka kerjasama. Nah, kira-kira dengan bakat seperti ini, besok gede jadi apa kira-kira? Nah, perawat, guru TK, relawan, petugas sosial, pelayan rumah, dan lain-lain. Dia belum sekolah ini. Itu semudah itu, apalagi yang sudah SD, apalagi SMA, lebih mudah ketemu. Cuma kita nggak tahu saja sebenarnya. Dengan metode firasat, dan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, perhatikan ini, bakatnya apa kira-kira? Ya, ya. Dilihat tangannya, kaki nggak gatel aja digaruk-garuk itu. Nah, mulutnya, sorot matanya dilihat itu. Nah, baik. Ini kira-kira ego tinggi sedang apa rendah ini? Dah. Nah, pemalu kan dia? Ya tanda-tanda garu-garu itu kan, ya itu kan. Atau wajahnya kelihatan. Kalau wajahnya gini kan biasanya ego tinggi. Ini menunduk kan ini. Senyumnya. Ini firasat. Firasat. Dia ego rendah. Tapi ternyata dia juga memiliki ego sedang. Sampai berani ditanya, berani menjawab. Ya.
Ini introvert apa extrovert? In apa X? In. Nah, Masya Allah ya, firasat ibu memang tajam-tajam semua ya. Itu ya. Dia bakatnya adalah berpikir dan berperasaan. Ya kira-kira besok gede ya jadi administrator, peneliti, laboran, peneliti di laboratorium, operator, IT programmer. Ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau anak putri yang suka mukulin di IT programmer cocok gak? Enggak, komputernya pecah semua nanti itu. Nah, ini antara lain ayah bunda semuanya sekilas tentang bakat yang memang diambilkan di Al-Quran dan Sunnah. Nanti kalau bunda-bunda ingin lebih lanjut, pemetaan yang lewat online itu ada, bukan firasat, di tafsirbakat.com. Ya, tafsirbakat.com. Ya, gandeng ya, tafsirbakat.com. Nanti tinggal ngisi aja, nanti akan muncul hasil-hasil ya, akan muncul hasil-hasil. Nih. Nanti akan ada keterangan jurusannya apa, terus kemungkinan penyimpangannya apa, gaya belajarnya apa, bahasa hatinya apa, di situ insya Allah ada. Tafsirbakat.com untuk lebih lanjut bagaimana kita mengenal bakat anak-anak kita. Demikian ya, mohon maaf agak lewat waktunya ya, karena memang ini perlu saya sampaikan terkait dengan masalah tadi 10 tahun penjurusan ya, penjurusan itu bukan berarti SD suruh buka jurusan ini, bukan. Kita orang tua sudah tahu, oh kayaknya besok anak saya itu ini ya, itu maksudnya demikian. Maka diharapkan mulai dari TK sudah dipetakan bakatnya sehingga 10 tahun sudah tahu arahnya kemana. Demikian walau bisawab ya, mohon maaf yang besar-besarnya. Apa-apa yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang salah itu semata-mata dari saya pribadi dan seton. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.